who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara ayo bersuci atau ayo berwudu. Jadi, sebelum kita belajar, kita panggil ketua kelas, pimpin temannya untuk baca doa depan. Silakan ketua kelas. Baca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut membaca surah pendek Al-Kautsar. Surah pendek. Jadi, mulai. Oke, kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Berdiri semua.
paket. Buku paketnya sama buku tulisannya dinaikkan. Buku paket sama buku tulisan. Kasih naik. Buku paketnya sama buku tulisannya. Oke. Ya. Jadi sudah siap semua? Sudah. Ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, untuk mengingat pelajaran minggu lalu, Bu apresiasi dulu. Apa masih ingat pelajarannya minggu lalu? Jadi silahkan jawab pertanyaannya Ibu. Bukan tangan dan tahu dan berdiri. Untuk mengingat pelajaran minggu lalu, Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang pernah kita pelajari. Pertama, apabila kita berhadas besar, apa yang harus kita lakukan? Ayo ajukan tangan. Menohar, silakan berdiri nak. Bila kita berhadas besar, kita harus mandi wajib. Apabila kita berhadas besar, kita harus mandi wajib. Aplaus untuk Manhara. Kemudian, siapa yang tahu apa niatnya daripada wudhu? Ayo ajukan tangan. Tamsinar, berdiri. Jadi aplaus untuk Tamsinar. Jadi niatnya wudhu yaitu nawaitu Kemudian lanjut. Mudah masih diingat langkah-langkah daripada mandi wajib. Ayo siapa yang tahu? Ajukan tangan langkah-langkah daripada mandi wajib. Nur Habibah, apa pertama? Niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kemudian yang kedua siapa lagi? Nuri Pansa apa? Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Siapa lagi? Naswa. Apa? Yang ketiga? Bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain. Membersihkan kemaluan dan bagian tubuh yang lain. Yang keempat? Apa lagi? Tiada? Silahkan. Cuci kedua tangan kembali. Mencuci kedua tangan kembali. Siapa lagi? Masih ada? Silakan Nakila. Berwudu. Berwudu. Jadi aplaus untuk semua yang tadi menjawab. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan hikmah daripada bersuci atau berwudu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan yang termasuk rukunnya wudu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu atau bisa melaksanakan tata cara berwudu. Jadi itulah tujuan yang akan kita capai pembelajaran nanti. Jadi alhamdulillah masih diingat pelajarannya minggu lalu. Semoga kedepannya selalu diingat. Jadi sekarang kita masuk materi, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman dengan materinya itu ayo bersuci atau berwudu. Nah, di sini juga kita perlu juga tahu dulu nanti langkah-langkahnya berwudu dan hikmahnya daripada nanti bersuci. Jadi perhatikan video, amati video di depan. Sumber dari penyakit itu adalah kotoran atau kuman. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang
selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan ada pepatah yang mengatakan kebersihan tanpa kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Semoga. Jadi tadi hikmah daripada berwudu atau bersuci. Sekarang lebih dahulu kita lihat dulu tata cara daripada berwudu, mulai dari pertama sampai terakhir. Jadi diperhatikan dan diamati videonya baik-baik. Ayo anak-anak, kita lihat kembali tata cara berwudu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Oke, itulah tadi video yang kita amati, yaitu tata cara daripada berwudu. Jadi semoga kalian setelah mengamati video ini dapat mempraktikkan tata cara berwudu nanti di depan teman-temannya. Jadi
daripada niat. Dari rukun-rukunnya wudhu itu niat. Yang pertama tadi itu basmalah dulu, kemudian kita membasuh tangan, telapak tangan. Bagaimana caranya itu di video yang kita amati, membasuh telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Mencuci hidung sebanyak 3 kali. Kemudian kita niat. Jadi sebelum cuci muka kita niat dulu terlebih dahulu. Apalagi tadi niatnya? Jadi setelah niat kita cuci muka sampai batas tumbuhnya rambut sampai di dagu. Kemudian setelah cuci muka mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh rambut mengusap telinga sebanyak 3 kali. Setelah mengusap telinga apa lagi? Kaki sampai mata kaki berapa kali? 3 kali. Sebanyak 3 kali. Jadi setelah itu semua selesai, kita membaca doa setelah wudhu. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal sholihin. Jadi itu tadi langkah-langkah daripada wudhu. Nah, ada juga itu biasa rukun-rukunnya wudhu, yang mana di antara tadi yang ibu sebutkan atau yang kalian amati di video yang termasuk daripada rukun-rukunnya wudhu. Yang pertama yaitu niat. Jadi rukun wudhu itu niat, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir harus tertib. Tertib di sini maksudnya dilakukan secara berurutan. Tidak ada yang tertukar, misalnya telinga dulu, baru usap rambut. Salah tak? Jadi harus dilakukan secara berurutan atau tertib. Dimulai yang pertama, yang terakhir, tidak bertukar. Itu namanya tertib. Kemudian kita masuk daripada hikmahnya tadi daripada bersuci atau berwudhu. Jadi hikmah daripada bersuci itu kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Karena penyakit itu orang yang mudah kena penyakit itu orang yang tidak suka kebersihan, terlalu kotor di sekitarnya. Jadi yang kedua itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya di hari kemudian. Kemudian yang ketiga dapat dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan ada ungkapan bijak juga yang mengatakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Kemudian yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Jadi kalau kita merasa bersih, hidup kita akan terasa nyaman dan tentram. Jadi itu hikmahnya daripada bersuci atau berwudhu. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus tetap menjaga kebersihan. Oke, sekarang kita diskusi. Jadi ibu bagikan
membasuh hidung sebanyak 3 kali. Sebelum membasuh muka terlebih dahulu kita membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, dan membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Diawali dengan tangan kiri, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri. Setelah itu membasuh kepala atau rambut sebanyak 3 kali dan membasuh telinga sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan membaca doa setelah wudu. Berikut niat setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadillahi sholihin. Berikut tadi niat selesai wudu. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Setelah kita mendengar hasil presentasi dari masing-masing kelompok, silakan masing-masing kelompok menanggapi kelompok yang lain dan memberi juga tanggapannya. Dari kelompok 4 ada yang mau ditanggapi? Masa apa, silakan. Lengkap semua. Oke. Yang lain ada? Ada Hafifah. Saya ingin menanggapi kelompok 2 yang suaranya kurang jelas. Ya. Kemudian itu saja. Jadi tanggapannya kelompok 1 untuk kelompok 2 yaitu kurang suaranya atau kurang jelas didengar. Oke, kalau sudah, jadi itulah tadi persentase dari masing-masing kelompok. Jadi selanjutnya kita masuk bagaimana caranya kita memperhatikan wudu. Oke, bagaimana caranya dari masing-masing kelompok. Nah juga untuk memperhatikan tata cara berwudu, mulai dari niatnya, basuh tangan, dan sampai terakhir doa. Jadi selanjutnya tiap-tiap kelompok memperhatikan di depan 1 orang dan 1 orang membimbing. Sekarang kita akan lanjut memperhatikan cara berwudu secara berkelompok. Jadi silakan dulu kelompok 1. Silakan. Jadi ini dia kelompok 1 akan memperhatikan tata cara berwudu. Dan ibu akan ambil nilainya, silakan dimulai bersamaan. Terlebih dahulu kita membaca basmalah. Setelah membasuh kedua telapak tangan, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, kita membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Setelah membasuh hidung, kita membaca niat untuk membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku. Setelah membasuh kedua tangan, kita membasuh kepala rambut sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh telinga 3 kali, mulai dari kanan. Setelah itu membasuh kaki sebanyak 3 kali.
kita refleksi dulu materi yang telah kita pelajari tadi. Refleksi materi yang kita pelajari tadi, apa-apa yang sudah dipelajari. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan refleksi? Ayo siapa? Ibu kasih mau bertanya. Siapa yang tahu niatnya wudhu? Ayo ajukan tangan. Anggi, silakan. Kiri. Nawaitu berdoa di rabbil haji asal daripada lillahi ta'ala. Untuk teman-teman. Yang selanjutnya, rukun-rukun daripada wudhu. Rukunnya wudhu. Apa yang pertama? Apa? Niat. Kemudian membasuh kepala. Ajukan tangan yang mau menjawab siapa? Yang lain? Apa? Pak Zenar. Niat. Membasuh muka. Siapa lagi? Yang lain? Manuhara. Mencuci tangan dan membasuh kepala. Mencuci tangan dan membasuh kepala. Masih ada? Apa? Nurhafifah? Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian tertib. Jadi itu tadi daripada rukun-rukunnya wudhu. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa yang sudah kita pelajari. Jadi siapa bisa menyimpulkan satu orang? Samsina, silakan. Dari materi tadi kita dapat mengetahui langkah-langkah wudhu. Siapa lagi? Kesimpulan selanjutnya. Nurhafifah. Kita tahu niat bacaan wudhu. Kita dapat mengetahui niat-niat wudhu. Kemudian Nasir, apa? Kita juga bisa tahu daripada hikmah daripada bersuci. Jadi itulah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Tadi kita tahu langkah-langkahnya wudhu, mulai dari niatnya sampai terakhir doanya. Kemudian tadi juga ada hikmahnya daripada bersuci dan berwudhu. Jadi ibu sampaikan kepada anak-anakku semua dari hal tadi tentang hikmah daripada bersuci itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, hendaknya kita selalu menjaga yang namanya kebersihan. Karena tidak akan sah suatu ibadah tanpa kita suci
dreamers, we make it happen, 'cause we believe it.